tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Sapuriso bhikkhave kuleo jayamano bahuno janasa ataya hitaya sukaya hoti. Mata pitunang ataya hitaya sukaya hoti. Uta darasa ataya hitaya sukaya hoti. Dasa kama kara porisasa ataya hitaya sukaya hoti. Mita maccanang ataya hitaya sukaya hoti. Samana brahmananang ataya hitaya sukaya hoti. Para biku, ketika di dalam suatu keluarga ada orang baik, maka ia akan memberi manfaat, kesejahteraan, kebahagiaan bagi banyak orang. Biku Sangga yang termuliakan, para Romo Ramani, Bapak Ibu, saudara-saudari yang berbahagia, selamat pagi, terpujilah Sang Buddha. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Bersama kembali di kesempatan pagi hari ini di dalam rangkaian kebajikan Sanggadana di masa hatinya, yang mana di hari ini diselenggarakan oleh Paramita Sukha Center, yang mana di hari ini Ibu Bapak kembali melakukan kebajikan. Para Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, Sanggadana di masa kartinya adalah bentuk dukungan para umat Buddha kepada Sangga. Sangga adalah kumpulan para biku. Sanggadana di masa kartina adalah memberi dukungan dana kepada para biku. Apa yang bisa diberikan tidak lain adalah hal-hal yang dibutuhkan oleh para biku. Tentu untuk kesekian kalinya, hari ini Ibu Bapak telah mengikuti kegiatan Sanggadana hampir lebih dari 20 kali. Saya lupa hari ini sudah hari yang keberapa ya. Tapi yang jelas, apa yang Ibu Bapak lakukan selain rangkaian kebajikan ini adalah wujud nyata dukungan umat Buddha kepada Sangga, wujud nyata juga kecintaan para umat Buddha kepada Dhamma. Tidak hanya mempersembahkan dana, tetapi juga di dalam rangkaian Sanggadana di masa Katina ini juga diisi dengan pembelajaran Dhamma. Dan ini adalah upaya untuk meneguhkan kembali kita memiliki keyakinan. Dan lanjutan dari pertemuan yang lalu, di dalam
Sanggadana di Wihara Dhammapala. Satu topik dhamma di sana adalah Sapurisa Dana Sutta. Bagaimana orang baik, orang bijaksana di dalam memberi. Sebagai lanjutannya, hari ini adalah Sapurisa Sutta. Di dalam Sutta Anguttara Nikaya kelompok 5, poin 42. Di dalam Sapurisa Sutta ini berbicara tentang orang baik. Selain ia berguna untuk dirinya sendiri, orang baik itu berguna untuk banyak orang. Jadi dalam pertemuan hari ini, topik dhamma yang Bante akan sampaikan adalah orang baik. Jadi kalau ibu bapak menjadi orang baik, selain itu berguna untuk diri sendiri, akan berguna bagi banyak orang. Di dalam Anguttara ini berguna bagi 5 kelompok. Jadi kalau ibu bapak berupaya menjadi orang baik, yang pertama di sini disebutkan mata pitunang ataya hitaya sukaya hoti. Mata pitunang ataya hitaya sukaya hoti. Jadi orang yang baik itu ketika ia muncul dalam keluarga, ia akan memberi ataya manfaat, hitaya kesejahteraan, sukaya kebahagiaan. Yang pertama adalah bagi ibu dan ayah. Jadi kalau di dalam keluarga itu ada orang baik, dalam hal ini adalah anak. Kalau anak itu adalah anak yang baik, siapa yang memperoleh manfaat yang pertama? Tidak lain adalah ibu dan ayahnya. Kenapa bisa demikian? Karena orang yang baik itu pasti yang pertama, dia akan menjadi kebanggaan keluarga. Orang yang baik itu juga memberi nama yang baik bagi keluarga. Selain itu juga, orang yang baik, anak yang baik di dalam keluarga itu akan menjadi kebanggaan keluarga. Yang jadi orang baik siapa? Anak itu. Yang memperoleh manfaat siapa? Orang tuanya. Jadi dalam hal ini pesan Bante yang jadi anak-anak. Ya, kalau saya jadi anak yang baik, kira-kira yang memperoleh manfaat siapa? Yang pertama adalah ibu dan ayah. Ibu dan ayah ini akan merasa bahagia. Contohnya suatu saat Anda memiliki kualitas-kualitas yang baik, pasti orang tua tidak khawatir. Orang tua akan menjadi memperoleh manfaat, kebanggaan. Bahkan itu adalah harapan bagi semua keluarga. Di antara ibu bapak yang punya anak, pasti semua punya harapan agar anak-anaknya menjadi seorang sapurisa, menjadi orang yang baik. Ini yang pertama. Jadi kalau jadi orang baik, yang pertama yang perlu manfaat adalah mata pitunang. Nanti kalau dia berkeluarga, ini lanjutannya. Di sini disebutkan puta darasa hitaya sukaya muti. Ketika orang baik ini berkeluarga, maka ya, di sini disebutkan puta anaknya darasa. Ya, ini meliputi pasangannya. Kalau dia menjadi suami, istrinya akan memperoleh manfaat, kebahagiaan, kesejahteraan. Kalau dia jadi istri, suaminya juga memperoleh manfaat, kebahagiaan, dan kesejahteraan. Kenapa? Karena dalam keluarga itu seorang sapurisa, dia bisa menjadi pemimpin keluarga. Jadi kalau dalam keluarga itu ada pasangan hidup yang sapurisa, maka anaknya memperoleh manfaat, istrinya
memperoleh manfaat. Suaminya memperoleh manfaat. Kenapa? Dia bisa mimpin. Kalau sebagai suami bisa menjadi kepala rumah tangga yang baik, kalau menjadi istri bisa menjadi, kalau suami menjadi kepala rumah tangga yang baik, kalau istri ibu rumah tangga menjadi bendahara. Kan urusan istri kan urusan kesejahteraan. Ya, dia bisa menghitung kesejahteraan. Karena kalau semua jadi kepala rumah tangga semua kan repot nanti. Ya. Jadi dia bisa mengelola. Kenapa? Karena suami dan istri itu adalah sapurisa, orang yang baik. Jadi yang memperoleh manfaat siapa? Kalau dia berkeluarga, anaknya dapat manfaat, suami dan istrinya juga dapat manfaat. Ini manfaat jadi orang baik. Jadi selain untuk dirinya sendiri, berguna bagi keluarga. Yang ketiga, dasa kama karo purisasa ataya hitaya sukaya. Ini ada 3. Dasa ini pembantu. Kalau terjemahan agak kasar namanya budak. Ya. Kama karo itu artinya orang yang bekerja. Ya, purisasa itu orang. Artinya apa? Dia kalau punya anak buah, kalau dia punya bawahan, dia berlaku adil dan kasih sayang, bukan menindas. Kan ada tuh majikan yang menindas, baru istirahat sebentar, istirahat lagi, padahal baru selesai makan. Ini namanya penindasan itu. Tidak dikasih hari libur, pokoknya yang tahu kerja. Seolah-olah saya bayar Anda untuk bekerja. Dia juga manusia. Makanya seorang yang baik, kalau dia punya karyawan, dia juga menjadi ataya hitaya sukaya hoti bagi karyawannya. Jadi kalau dia jadi atasan, orang yang di sekitarnya merasa dapat manfaat, dielu-elukan. Bahkan ada satu cerita, seorang asisten rumah tangga sudah tua, terus diminta untuk berhenti karena dirasa sudah tua. Kemudian diminta untuk berhenti supaya pulang ke rumah, bertemu dengan keluarganya di rumah, tidak kerja lagi. Apa yang dibilang oleh pelayan itu, asisten rumah tangga itu? Ibu, kalau bisa saya tetap kerja di sini, meskipun saya tidak dibayar tidak apa-apa. Kenapa bisa begitu? Diminta pulang tidak mau. Kenapa? Karena dia merasa di rumah itu dia memperoleh manfaat, memperoleh kebahagiaan dan memperoleh kesejahteraan. Kenapa? Karena tuannya itu adalah sapurisa, orang yang baik. Orang yang baik. Jadi orang yang ada di sekitarnya memperoleh manfaat. Ini manfaat yang ketiga. Jadi kalau jadi orang baik, ibu ayahnya dapat manfaat, suami istri anaknya dapat manfaat, kalau punya karyawan karyanya dapat manfaat. Yang keempat, mita macanan ataya hitaya sukaya hoti. Mita itu artinya teman, amacaya itu artinya kerabat dekat, namanya hopeng. Besti. Orang yang ada di sekitarnya. Ini ada 2 kata. Mita itu artinya teman, amaca itu artinya dekat. Ya. Nah, kalau orang yang dekat, kerabat dekat kan sebutannya sekarang besti. Nah, kalau zaman dulu saya hopeng. Nanti dicari hopengnya. Jadi ibu bapak, kalau seseorang itu menjadi orang baik, siapa yang memperoleh teman-temannya? Kenapa? Teman-temannya merasa dia bisa dijadikan teladan. Dia membawa kedamaian, dan di kala sulit dia akan membantu. Ini ciri teman yang baik. Sapurisa. Sapurisa itu selain bermanfaat untuk 3 tadi, yang keempat bermanfaat dengan teman-temannya. Jadi dia jadi teladan. Selain jadi teladan, dia bisa menjadi pendamai. Jadi kalau
Kalau ibu bapak punya teman yang baik itu kan membawa suasana damai. Buktinya apa? Anda tidak sembarangan curhat loh. Anda kan tidak sembarangan curhat kan? Curhatnya kepada siapa? Teman baik. Teman baik. Jadi dia bisa membawa kedamaian. Wujud nyatanya apa? Dia bisa jadi sarana untuk curhat. Karena kalau orang sudah curhat, rasanya plong. Yang sering curhat. Kalau sudah curhat rasanya gimana? Terima kasih sudah mau mendengarkan saya. Siapa yang pantas untuk mendengar keluh kesahnya? Adalah orang-orang yang baik, Sapurisha. Yang ke-5, ini karena anggota Nikaya kelompok 5, jadi ada 5 manfaat. Mata pitu, Putadarasa, Dasakamakaro, Purisasa, Mita Ansanang, dan yang ke-5 Samana Brahmana. Samana Brahmana Attaya Hitaya Sukaya Hoti. Ia akan membawa manfaat, kebahagiaan dan kesejahteraan bagi para samana dan para brahmana. Kenapa? Orang yang baik itu selain dia menghormat kepada samana dan brahmana, ia juga menyokong kebutuhan, dan ia juga mendukung moralitas yang baik. Siapa itu? Hanya Sapurisha, orang-orang yang baik. Jadi keberadaan para biku memperoleh manfaat dari siapa? Hanya orang-orang yang punya kualitas Sapurisha. Siapa yang mendukung para biku? Coba bayangkan. Siapa yang mendukung para biku? Hanya orang-orang yang baik. Kalau dia tidak orang baik, tidak mungkin. Tidak mungkin. Makanya di dalam Sapurisha Sutta ini diibaratkan Seyatapi bikawe mahamego sabasasani sampadeto bahuno janasa attaya hitaya sukaya hoti. Ini perumpamaan. Sapurisha orang baik itu diumpamakan seperti mahamego. Mahamego itu awal yang tebal, artinya hujan yang deras. Hujan yang deras itu sabasasani akan menyempurnakan sampadento, akan menjadikan tanaman menjadi subur. Jadi orang-orang yang baik itu diibaratkan seperti hujan yang lebat, akan membawa manfaat bagi tanaman. Orang-orang yang baik itu akan memberi manfaat kepada banyak orang. Bahuno janasa, bahuno janasa, bahu itu luas. Jadi orang-orang yang baik itu akan membawa manfaat bagi banyak orang, seperti diumpamakan mahamego. Ya, mahamego, hujan yang lebat. Demikianlah orang-orang yang baik itu, dia bisa memberi kepada 5 manfaat tadi. Ibu ayah dapat manfaat, pasangan hidup dan anaknya dapat manfaat, karyawannya dapat manfaat, teman-temannya dapat manfaat, dan samana brahmana dapat manfaat. Nah, seperti apakah Bande ciri dari orang yang baik itu? Di sini disebutkan. Ini bukan versi saya, versi Sang Buddha. Sang Buddha menyebutkan yang pertama, ciri dari Sapurisha orang yang baik. Di sini disebutkan hito bahunang pati pajaboge. Artinya apa? Dia menggunakan kekayaannya untuk kesejahteraan banyak orang. Ini yang pertama. Hita itu kesejahteraan, manfaat. Manfaat. Bahunang banyak orang. Pati paja menggunakan boge kekayaan, menggunakan kekayaannya untuk banyak orang. Ini ciri orang baik. Jadi orang baik itu dalam tanda kutip dia tidak kikir. Ini ciri yang pertama. Kalau dia menggunakan kekayaannya banyak orang, apalagi untuk istrinya. Untuk orang lain aja diperhatikan, apalagi untuk istri dan suaminya. Apalagi untuk gurunya, tidak mungkin dia abaikan. Apa yang dimiliki digunakan untuk banyak orang. Jadi ibu bapak, ini ciri yang pertama disebutkan di sini.
hito bahunang pati pajak bugil, menggunakan kekayaannya untuk banyak orang. Dan ini salah satunya ya ibu bapak, menggunakan kekayaannya juga untuk banyak orang. Kemudian tang dewata rakati dhammakuta, para dewa akan melindungi mereka yang teguh di dalam dhamma. Jadi apa? Dhammakuta. Ya. Dia praktek dhamma. Para dewa juga melindungi. Jadi dalam hal ini ciri dari Sapurisa dewa pun juga melindungi. Jadi dia tidak perlu memohon, oh dewa lindungilah saya, sudah otomatis. Kenapa demikian? Dhamma cari sukan seti. Dia yang melaksanakan dhamma, dia akan berbahagia. Para dewa juga melindungi. Para dewa akan melindungi. Kok bisa Bante? Itu sudah hukumnya sebab akibat. Ya, sudah hukumnya sebab akibat. Nah ini ciri yang berikutnya, bahusutang. Bahusutang itu apa? Ciri orang Sapurisa yang berikutnya bahusutang. Bahusutang silawatu papanang. Bahusutang, apa bahusutang? Pengetahuannya luas. Jadi kalau mau jadi orang Sapurisa mesti mau belajar dhamma. Pengetahuannya luas. Kalau pengetahuannya luas pasti manfaatnya juga banyak. Makanya umat Buddha ini semakin kesini banyak yang capek. Makin kesini makin yang capek. Karena sudah request, Bante kalau ceramah jangan lama-lama. Di dalam psikologi disebutkan, kenapa sekarang daya tahan seseorang mendengarkan dhamma tidak lebih dari 4 menit. Sisanya itu sudah ngambar. Ternyata tubuhnya sudah banyak yang lelah. Sehingga apa? Untuk mempertahankan konsentrasi dalam waktu yang lama, sudah hambur. Apalagi yang di lantai bawah. Bante ceramah, buka WA. Buka WA, scroll. Kenapa? Karena tidak mampu untuk mendengarkan. Ini ciri orang sekarang. Sudah lelah fisiknya. Terbukti dan teruji kalau Anda dengarkan dhamma di rumah nonton YouTube, baru 3 menit sudah dipindah lagi. Pindah lagi. Wujud apa? Kelelahan jasmani. Karena untuk mendengarkan dhamma itu butuh konsentrasi, butuh analisis. Kalau tidak punya kemampuan di dalam ketenangan batin, maka sulit. Tapi dikondisikan di tempat ini, ibu bapak ada momen namanya kelas bedah suta. Ini ada Pak Pepi. Untuk apa Bante? Menjadi Sapurisa dalam hal apa? Bahusuta, pengetahuan luas. Ini ciri orang yang baik. Bahusuta, bahu itu luas, suta adalah pembabaran. Memiliki pengetahuan yang luas, bahusuta. Jadi Sapurisa itu selain dia menggunakan kekayaannya untuk banyak orang, dia juga terpelajar. Selain terpelajar, dia juga punya sila watu papanang. Dia punya moralitas yang baik. Nah, disebutkan di sini, orang yang bijaksana, yang hidup sesuai dengan dhamma, nak wijahati kiti. Artinya apa? Kemasyuran tidak akan pernah hilang. Jadi dia tidak akan pernah berkurang kemasyurannya. Kiti itu artinya keterkenalan. Dulu ada atas silanya yang namanya Kiti. Kiti itu artinya masyhur. Pengetahuan membuat menjadi masyhur. Orang yang baik, kenapa dia punya kemasyhuran? Karena satu, dia punya kekayaan bisa dimanfaatkan untuk banyak orang. Kedua, dia punya pengetahuan. Ketiga, perilakunya baik. Keempat, hidupnya sesuai dengan dhamma. Kira-kira terkenal nggak kalau ada orang begitu? Terkenal nggak? Terkenal baik atau tidak baik? Baik. Terkenal baik. Dia akan dielu-elukan. Wah, dia itu sudah pinter, perilakunya baik, dermawan lagi. Kira-kira kalau begitu, kalau mau cari mantu dijadikan ya, pasti dijadikan. Kenapa? Karena dia satu, dia punya kedermawanan.
dia punya pengetahuan luas, perilakunya baik. Ya, pasti kehadirannya itu membawa manfaat yang diibaratkan seperti hujan yang lebat. Dimanapun ia berada, dia akan membawa ataya, hitaya, sukaya, akan membawa manfaat, akan membawa kesejahteraan, dan akan membawa kebahagiaan. Di sini disebutkan lagi, damatang sila sampana, silanya bagus, pengetahuannya dhamma juga bagus. Saca wadi hirimanang, saca wadi, saca itu artinya jujur, wadi ucapannya jujur. Hiri manang, hiri itu artinya ada rasa malu, manang itu artinya pikiran. Punya pemikiran, rasa malu. Ya, ini ciri dari Sapurisa. Selain dia punya sila, dia juga kalau berkata, perkataannya jujur. Dia juga memiliki rasa malu untuk berbuat jahat. Di sini disebutkan nekang jambuna dasewa kotang niditu marahati. Artinya apa? Siapakah yang pantas mencela mereka? Orang yang bagaikan emas yang berasal dari Jambuna Desa. Jambuna Desa itu tempat di zaman Sang Buddha yang bisa menghasilkan emas. Orang yang punya kualitas emas seperti ini, siapakah yang pantas mencelanya? Siapa yang pantas mencelanya? Kotam. Siapakah? Niditum itu artinya yang mencela. Arahati itu pantas. Siapa yang pantas mencela orang yang demikian? Yang hidupnya seperti halnya emas. Emas itu mau dipotong, di luar kuning, di dalam kuning. Sama yang diucapkan itulah yang dilakukan. Maka diumpamakan seperti nekam. Nekam itu emas. Emas itu kalau dipotong, emas beneran ini. Ya. Di luar kuning, di dalam juga kuning. Ada yang punya emas batangan di rumah? Ya 1 gram, 2 gram, boleh dicoba. Nah, boleh dicoba. Apakah ini benar-benar antam yang benar-benar apa namanya? Logam mulia yang benar-benar mulia? Anda kalau ragu silahkan potong. 1 gram harganya 3,3. Sekarang. Ya. Kok tahu? Nah, kan berarti temennya kan orang ekonomi. Wah, makin naik, nanti makin naik. Kalau emas itu murni mau dipotong baik sisi dalam, sisi luar itu sama. Dan tetap emas mau dimanapun tidak akan pernah tercela. Kalau tahu itu adalah emas, meskipun dia jatuh, banyak orang yang merebutkannya. Siapakah yang pantas mencelanya? Tidak ada satupun orang yang bisa mencela orang yang baik. Tidak bisa. Bahkan di sini di akhir disebutkan Dewa Pitnang pasang sati, Brahmunapi pasang sitoti. Artinya adalah para dewa juga memujinya, termasuk para Brahma juga memujinya. Dewa Pit pasang sati. Jadi para dewa juga memuji. Kenapa? Karena yang dimiliki oleh manusia Sapurisa ini kualitasnya adalah kualitas dewa. Kalau kualitasnya kualitas dewa, kira-kira dewa memuji enggak? Yang memuji. Udah masih jadi manusia, punya kualitas dewa. Bahkan para Brahma sekalipun juga pasang sito, memuji juga. Inilah berkahnya kalau kita menjadi orang baik. Jadi ibu, ayah dapat manfaat, suami, istri, anak dapat manfaat, karyawannya dapat manfaat, teman-temannya dapat manfaat, para biku, para samana dapat manfaat. Kenapa? Dari orang-orang yang Sapurisa ini, ketika Jayamano muncul dalam keluarga, Kule Jayamano, ketika dalam keluarga itu ada orang baik, maka orang di sekitarnya akan memperoleh manfaat. Dan setiap hari kita dikondisikan supaya kita menjadi Sapurisa, menggunakan kekayaannya untuk banyak orang, menambah pengetahuan setiap malam,
silanya hampir tiap malam juga diperbarui, termasuk juga punya hiri. Setelah ikut Sanggadana mau muncul pikiran buruk kan muncul. Ingat pesan semalam. Ingat pesan semalam. Jadi ketika ingat Dhamma, maka hiri akan muncul. Ada rasa malu. Dan ketika berbicara pun juga dengan kesadaran. Makanya sebisa mungkin jadilah Sappurisa, orang yang baik. Ya. Karena kalau tidak menjadi Sappurisa, nanti kebablasan. Karena ada cerita yang lucu di dunia ini. Ada cerita yang lucu. Apa Bante cerita lucu? Ada orang gosipin orang. Ada cerita lucu. Orang gosipin orang. Gosipinnya itu pakai WA. Dan yang digosipin yang di WA. Ceritanya ini apes bener ya. Apes bener ya. Jadi ceritanya misalnya Ramani Lince itu begini, Ramani Lince. Tapi kesiannya ke siapa? Benar Ramani. Jadi ibu bapak, jadi kalau kita menjadi orang yang baik, kita juga berhati-hati, ada rasa malu. Meskipun tidak ada yang melihat, takutnya Anda salah kirim. Takutnya salah kirim. Maka di zaman sekarang ini kan kita sama-sama kalian mita nih. Ya kalaupun ada temannya kurang ya nggak usah dibicarakan. Terus diapain Bante? Diajak dengerin Dhamma. Daripada nanti kita ceramain begini kemudian nge-share ke yang bersangkutan, malu juga. Mungkin niatnya sih jujur tapi kebablasan ya, jadi hari ini temanya adalah Sappurisa dan ini ada dalam Anguttara Nikaya kelompok 5 poin 42, manfaat menjadi orang baik selain bermanfaat untuk diri sendiri, bermanfaat bagi banyak orang. Inilah pesan Dhamma di hari ini. Nanti malam ada lanjutannya. Hari ini Anguttara Nikaya kelompok 5 poin 42, nanti malam Anguttara Nikaya kelompok 5 poin 43 lanjutannya. Ya, kenapa tidak dihabiskan hari ini Bante? Nanti malam tidak punya tema. Jadi hari ini kelas Dhammanya sampai di sini dan inilah yang perlu kita renungkan. Sungguh beruntung dalam hidup ini kalau kita menjadi orang Sappurisa. Apa yang kita miliki bermanfaat, orang di sekitar kita pun juga penuh dengan manfaat. Selamat melaksanakan Sanggadana di masa Katina. Semoga keberkahan menyertai ibu bapak bersama dengan keluarga. Semoga ibu bapak senantiasa maju di dalam praktek Dhamma hingga akhirnya dapat mencapai cita-cita luhur akhir dari penderitaan. Semoga semua makhluk berbahagia. Sampai sata bhavantu sukhitata.